Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, mata kuliah Asuransi dan Jaminan Kesehatan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat A2, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, akan menjelaskan pembiayaan rumah sakit di era JKN Kasmik INA CBGS. Nah, untuk anggota kelompok, kami terdiri dari 10 anggota, yaitu ada Putri, Intan, Dea, Sonia, Esa, Elvira, Michelle, Evan, Nurul, dan Zia. Nah, untuk online pembahasan kita itu ada terdiri dari 8 poin. Nah, yang pertama itu adalah definisi, yang kedua ada dasar hukum, yang ketiga ada sejarah di Indonesia, yang keempat ada tujuan, yang kelima ada manfaat, dan keenam ada metode pembayaran, yang ketujuh prinsip tarif INA CBGS dalam JKN, dan yang terakhir adalah tantangan pelaksanaan JKN. Pertama yaitu definisi case mix. Sistem case mix adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip atau sama dan biaya perawatan yang mirip atau sama. Pengelompokan sistem case mix ini dilakukan dengan menggunakan grup. Selanjutnya yaitu dasar hukum sistem case mix. Implementasi JKN telah diatur pola pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah dengan Indonesian Case Based Groups sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Selanjutnya, sejarah pembiayaan rumah sakit di era JKN Kasmik di Indonesia. Di Indonesia, metode pembayaran prospektif dikenal dengan Kasmik atau Cash Based Payment dan sudah diterapkan sejak tahun 2008 sebagai metode pembayaran pada program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Sistem Kasmik pertama kali dikembangkan di Indonesia pada tahun 2006 dengan nama INA-DRG atau Indonesia Diagnosis Relate Group. Implementasi pembayaran dengan INA-DRG dimulai pada 1 September 2008 di 15 rumah sakit vertikal dan pada 1 Januari 2009 diperluas pada seluruh rumah sakit yang bekerja sama untuk program Jamkesmas. Pada tanggal 31 September 2010, dilakukanlah perubahan nomenklatur dari INA-DRG menjadi INA-CBG atau Indonesia Cash Based Group, seiring dengan perubahan Grouper dari 3M Grouper ke UNU atau United Nations University Grouper. Dengan demikian, sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2013, pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan lanjutan dalam Jamkesmas menggunakan INA-CBG. Sejak diimplementasikannya sistem Kasmik di Indonesia, telah dihasilkan 3 kali perubahan besaran tarif, yaitu tarif INA-DRG tahun 2008, tarif INA-CBG tahun 2013, dan tarif INA-CBG tahun 2014. Tarif INA-CBG mempunyai 1077 kelompok tarif, yang terdiri dari 789 kode kelompok rawat inap dan 288 kode kelompok rawat jalan, menggunakan sistem coding dengan ICD-10 untuk diagnosis serta ICD-9-CM untuk prosedur atau tindakan. Pengelompokan kode diagnosis dan prosedur dilakukan dengan menggunakan Grouper UNU atau United Nations University. Sistem Kasmik saat ini banyak digunakan sebagai dasar sistem pembayaran kesehatan di negara-negara maju dan sedang dikembangkan di negara-negara berkembang. Yang keempat yaitu tujuan dari pembayaran kesehatan. Menurut Miller 2007, tujuan dari pembayaran kesehatan adalah yang pertama itu mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan berorientasi pasien, mendorong efisiensi dengan tidak memberikan reward terhadap provider yang melakukan overtreatment, undertreatment, maupun melakukan adverse event, dan mendorong pelayanan tim.
Dengan sistem pembiayaan yang tepat, diharapkan tujuan di atas bisa tercapai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat pembiayaan rumah sakit di era JKN Kasmik. Data INACBGS atau Indonesia Cash Based Groups dari rumah sakit bermanfaat untuk menilai performance rumah sakit dan performance SDM khususnya profesi dokter. Data INACBGS dapat digabungkan dengan data HIMS atau Health Information Management System, bahkan bisa dibandingkan dengan rumah sakit lain yang sekelas. Jadi data INACBGS ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau suatu kebijakan tingkat rumah sakit. Lalu, sistem INACBGS ini menjadikan perhitungan tarif pelayanan lebih objektif berdasarkan pada biaya sebenarnya. Atau dengan kata lain, tarifnya itu terstandarisasi dan lebih memberikan kepastian. Lalu, selanjutnya adalah menjamin pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tentunya tidak merugikan. Dan dari rumah sakit juga memperoleh pembiayaan yang standar. Lalu, membatasi pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan, berlebihan atau underuse. Underuse ini didefinisikan sebagai kegagalan untuk memberikan pelayanan yang efektif, padahal jika dilakukan dapat menghasilkan outcome yang diharapkan. Misalnya tidak memberikan imunisasi atau gagal untuk melakukan bedah katarak. Lalu yang terakhir ada mendorong provider untuk melakukan cost containment. Cost containment adalah pengendalian biaya, yang berarti mengurangi pengeluaran biaya dengan melakukan tindakan pengawasan, pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembayaran. Ada dua metode pembayaran di rumah sakit, yaitu metode pembayaran retrospektif dan metode pembayaran prospektif. Metode pembayaran retrospektif merupakan metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasar pada setiap aktivitas layanan yang diberikan. Semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan, maka semakin besar biaya yang harus dibayarkan. Contohnya yaitu fee for service atau FFS. Sedangkan metode pembayaran prospektif merupakan metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarnya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Contohnya itu global budget, kapitasi, dan case-based payment. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode pembayaran retrospektif. Dalam segi providernya, kelebihannya resiko keuangan sangat kecil dan juga pendapatan rumah sakit tidak terbatas. Sedangkan kekurangannya, tidak ada insentif untuk yang memberikan preventive care dan terjadi supplier-induced demand, yaitu pelayanan yang diberikan melebihi kebutuhan pasien sehingga meningkatkan biaya. Dalam segi pasien, kelebihannya waktu tunggu yang lebih singkat serta lebih mudah mendapat pelayanan dengan teknologi terbaru. Sedangkan kekurangannya, jumlah pasien di klinik sangat banyak dan juga kualitas pelayanan kurang. Dalam segi pembayaran, mudah mencapai kesepakatan dengan provider, namun kekurangannya biaya administrasi tinggi untuk proses klaim dan juga meningkatkan resiko keuangan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode pembayaran prospektif. Pada provider, kelebihannya yaitu pembayaran lebih adil sesuai dengan kompleksitas pelayanan dan juga proses klaimnya itu lebih cepat. Sedangkan kekurangannya, kurang kualitas coding akan menyebabkan ketidaksesuaian proses grouping. Pada pasien, kelebihannya yaitu kualitas pelayanan baik dan juga dapat memilih provider dengan pelayanan terbaik. Sedangkan kekurangannya yaitu pengurangan kuantitas pelayanan dan provider merujuk ke luar ataupun rumah sakit lainnya. Pada pembayar, kelebihannya yaitu terdapat pembagian risiko keuangan dengan provider, biaya administrasi lebih rendah, dan juga mendorong peningkatan sistem informasi. Sedangkan kekurangannya memerlukan pemahaman mengenai konsep prospektif dalam implementasinya dan juga memerlukan monitoring pasca klaim. Selanjutnya, prinsip tarif INASIBGIS dalam jaminan kesehatan nasional. Tarif INASIBGIS yang digunakan dalam program jaminan kesehatan nasional per 1 Januari 2014 diberlakukan berdasarkan peraturan Menkes dengan 5 prinsip sebagai berikut. 1. Pengelompokan tarif 7 klaster rumah sakit, yaitu tarif rumah sakit kelas A, tarif rumah sakit kelas B, tarif rumah sakit kelas B pendidikan, tarif rumah sakit kelas C, tarif rumah sakit kelas D, tarif rumah sakit khusus rujukan nasional,
dan tarif rumah sakit umum rujukan nasional. Yang kedua, yaitu regionalisasi. Tarif terbagi atas 5 regional yang didasarkan pada indeks harga konsumen dan telah disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. Yang ketiga, terdapat pembayaran tambahan atau top-up dalam sistem INASIBGIS versi 4.0 untuk kasus-kasus tertentu yang termasuk ke dalam Special Case Mix Main Group, meliputi Special Procedure, Special Drugs, Special Investigation, Special Prosthesis, Special Group Subacute dan Kronis. Yang keempat, tidak ada perbedaan tarif antara rumah sakit umum dan khusus, disesuaikan dengan penetapan kelas yang dimiliki untuk semua pelayanan di rumah sakit berdasarkan surat keputusan penetapan kelas yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Yang kelima, tarif INASIBGIS merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan medis maupun non-medis. Untuk rumah sakit yang belum memiliki penetapan kelas, maka tarif INASIBGIS yang digunakan setara dengan tarif rumah sakit kelas D sesuai regionalisasi masing-masing. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pelaksanaan JKN. Yang pertama adalah kepesertaan yang belum optimal, yaitu masih 78,9% dari total penduduk yang tergabung ataupun terdaftar dalam JKN. Yang kedua, beban pembiayaan terbesar, salah satunya yaitu berasal dari penyakit katastrofik. Yang ketiga, terdapatnya maldistribusi kompetensi fasilitas kesehatan. Yang keempat, pemanfaatan kompetensi fasilitas kesehatan yang belum optimal. Dan yang terakhir adalah pencegahan dan pengendalian kecurangan ataupun fraud belum berjalan dengan optimal. Demikianlah penjelasan dari kelompok 1 tentang pembiayaan rumah sakit di era JKN Kesemik INA CBGS. Semoga teman-teman yang menyimak video kami sampai habis dapat menambah wawasannya ya. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.